Jadi beliau ini aktif di dunia pendidikan dari 2005, betul ya Pak? Ya. Terus beliau tuh dosen, researcher, dia trainer, counselor, dan juga punya sertifikasi coach. Itu luar biasa banget. Gelarnya sangat panjang, nanti saya bacain. Dia expert di bidang psikologi, teologi, dan juga career development. Beliau ini dekan dari Fakultas Psikologi di Ukrida. Lebih fokus pada kerja keras. Kerja keras, segala macam, yang penting banyak kerjaannya, sibuk. Yang kedua, saya bekerja sampai capek. Nah, akhirnya muncul fenomena yang namanya quiet quitting. Jadi kalau kamu bangun pagi, you have no drive to, gue bangunnya males. Terus, macet nih. Gue ngapain ya ke tempat kerja ya? Ataupun kamu mungkin nggak usah kerja, nggak usah ke drive, kamu kerja dari rumah. Tapi even buat bangun aja kamu, nggak usah lah. Nah, ini kan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ada simptom namanya procrastination, penundaan. Nah, itu simptom paling gampang. Entar, besok, lusa. Kalau udah ngomong gitu untuk suatu kerjaan, you are in problem. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang gimana cara managing our career without losing our soul. Nah, disclaimer, introduction-nya bakal panjang karena narasumber kita hari ini luar biasa banget. Gitu ya. Jadi beliau ini aktif di dunia pendidikan dari 2005, betul ya Pak? Ya. Terus beliau tuh dosen, researcher, dia trainer, counselor, dan juga punya sertifikasi coach. Itu luar biasa banget. Gelarnya sangat panjang, nanti saya bacain. Dia expert di bidang psikologi, teologi, dan juga career development. Beliau ini dekan dari Fakultas Psikologi di Ukrida. Jadi, hai mahasiswa-mahasiswa Ukrida kalau nonton, dekannya. Founder dan director dari CCDA, itu Center for Career Development and Assessment. Juga Indonesia Country Director of Asia Pacific Career Development Association. So please welcome Pak William Gunawan. Terima kasih waktunya. Sama-sama, Brian. Selamat datang di Behind the Story. Thank you. Oke, ada lagi yang mau diperkenalkan? Cukup, udah. Cukup ya. Oke, saya baca CV-nya Pak William tuh keren banget. Jadi expert di bidang psikologi, teologi, dan career development ya, khususnya. Nah, dengan gelar sebanyak ini, pencapaian sebanyak ini, dulu kecil cita-citanya apa, Pak? Cita-citanya ya. Cita-citanya sebenarnya niat jahat tuh, Brian ya. Apa tuh? Jadi ada niat balas dendam. Cita-citanya pertama pengen jadi dokter. Karena waktu kecil tuh disuntik dan sempat punya idealisme nanti gue suntik balik loh. Oh gitu. Tapi ternyata life goes on di remaja. Ternyata ketemu banyak orang yang curhat, banyak teman-teman yang minta advice, ngobrol-ngobrol. Juga life experience anak waktu zaman muda, saya tinggal di daerah Jakarta di slum area, yang mungkin sebagian tahu itu daerah Jembatan Besi di Kecamatan Tambora. Itu yang banyak terjadi crimes dan very crowded, sehingga ada satu pengalaman yang mengubah hidup saya waktu saya lihat sepupu saya itu OD karena drugs, dan it's really broke my heart, and I promised that I won't waste my life, and after that, I strive to create meaning in my life. Makanya belajar dan supaya bisa ada sesuatu yang bisa saya kasih buat orang lain. Makanya topik hari ini menarik ya teman-teman, gimana caranya managing our career, karena karirnya Bapak William ini oke banget. Tanpa kehilangan jiwa, tanpa kehilangan meaning dalam hidup gitu ya. Anyway, biar jelas dulu background-nya. Jadi, sarjana psikologi, betul ya Pak? Terus Master of Ministry, itu S2, teologi. Terus ada Magister Science, itu bidang psikologi? Psikologi. Manajemen dan lain-lain nggak? Psikologi? Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Dan PhD-nya, dokter filosofinya di S3 itu di mana, Pak? Di Griffith University di Australia. Australia. Sama ada CLC belakangnya. Itu sertifikasi. Sertifikasi coaching. Jadi sebenarnya kalau saya tanya Pak Will ya,
apa sih yang dikejar dalam hidup? Yang dikejar ya. Ngerjain ini semua banyak nih, apa yang dikejar? Yang dikejar itu tadi ya, how to find meaning and giving meaning to others. Itu. Jadi mau bermakna ya hidupnya buat orang-orang. Nah sebenarnya kan bumi ini kan umurnya sangat sementara ya Pak. Kalau dipikir-pikir di POV-nya Tuhan, hidup kita nih just a blink in the universe gitu ya. Ada yang mikir umur 39 gue sukses, gue bangga. Ada yang orang baru sukses di umur 70. Tapi either way, dari kalau kita compare sama glory-nya Tuhan, itu kan nggak signifikan sebetulnya. Jadi gimana lihat kesuksesan dari POV kekekalan ya Pak? Karena bumi cuma sebentar. Gimana tuh Pak? Iya. Beberapa tahun lalu saya inspired dari satu buku Purpose Driven Life. Purpose Driven Life kan Rick Warren ya. Berapa tahun lalu, mungkin 20 years ago, dia pernah bilang bahwa you need to have a purpose. Nah, walaupun hidup kita singkat, tapi we need to have a meaning. Yesus waktu di dunia cuma 33 tahun. Tapi indeed in his short life, he give meaning to the whole universe. Jadi cuma punya pilihan sih. Kamu mau jadi orang biasa yang ya hidup mati tinggal aja, atau kamu jadi orang yang pengaruhnya mungkin di level yang ya level kecamatan lah, level kelurahan begitu, atau kamu mau jadi orang-orang yang history maker, yang bisa give a meaning, not selama kamu ada eksis di dunia, tapi setelah kamu hidup di dunia, people still remember you, people still inspired by you, and you give meaning for not just for this generation, but for the next generation and for the eternity. Memang hidupnya singkat, tapi dampaknya itu bisa eternity. Jadi hidupnya singkat, tapi legacy apa yang ditinggalin itu penting ya Pak. Seberapa menjamin sih Pak punya karir, punya financial yang bagus, menjamin seseorang tuh punya meaningful life? Balik lagi kalau ke purpose driven, tuning ya. Kalau saya suka di psikologi Ukrida ada kuliah psikologi karir. Ada psikologi karir dasar, ada psikologi karir lanjutan. Kalau di pengantarnya pertemuan pertama saya pasti nanya begini, apa calling kamu dalam hidup? Waktu kamu disuruh untuk hidup di dunia, kamu dikasih blessing apa sih? Kamu dikasih talent apa sih? Ada banyak yang cuman kita doang yang kita punya. Spesial. Brian punya 1, 2, 3, 4, 5 beda dengan saya 1, 2, 3, 4, 5-nya. Ingredient-nya beda. Substance-nya sama. Kita, each one of us being blessed by our own talent, blessing and skills gitu. Tapi isinya apa kan beda-beda. Tapi on another side, ada di dunia ini ada orang yang need something. Need-nya juga beda-beda. Ada yang di Indonesia mungkin butuh apa, di negara lain yang mungkin nggak semaju kita butuh yang lain, di negara maju butuh yang lain. Nah, begitu kita punya blessing and talent ini ketemu sama need. Nah, ini buat saya jadi meaning. Disitulah kita bisa kasih meaning, disitulah matching antara purpose sama calling kita. Makanya Pak Will juga belajar sebanyak-banyaknya ya, supaya kalau dunia ada kebutuhan, and then you find the needs, ya itu jadi meaningful ya. Hidupnya berguna gitu ya buat orang-orang. Di awal-awal mungkin gitu, nyari banyak ya, mau belajar semua, jack of all trades, belajar aja semuanya. Tapi life-changing experience-nya umur 33. Apa yang terjadi tuh? Kan saya ingat Tuhan Yesus mati umur 33 kan. Nah, teman saya ada yang nanya, kalau kamu mati umur 33, what is your impact? Terus pas saya baca satu buku, Andar Ismail, short story 33, terus dia tanya, Yesus mati umur 33, kalau kamu mati umur 33, apa legacy kamu? It totally changed my life. Saya nggak boleh kejar macam-macam lagi nih. Perlu, saya cari aja sesuatu yang memang saya mau. Nah, disitulah saya life changing. Tadinya saya tuh mau jadi hamba Tuhan. Mau jadi pendeta. SMA ikut KKR, calling. Mau jadi hamba Tuhan, saya jawab. Terus saya ke depan. Nah, saya tunda-tunda sekian lama. Maju enggak gitu ya.
anak muda 20-an, 25, 26, 27, quarter life crisis. Wah, kayaknya gue bingung mau ngapain ya. Nah, pas 33 itu akhirnya saya udah masuk sekolah teologi waktu itu. Terus udah lulus, apakah saya mau jadi pendeta atau enggak? Nah, di situ saya bilang, kayaknya enggak ya. Kayaknya saya bisa give meaning more than just being a preacher, more than just being a pastor. Jadi saya mau akhirnya belajar dalamin lagi psikologi. Sehingga akhirnya ya udah saya mutusin saya mau belajar deh psikologi supaya meaning saya jelas, psychology and theology. Nah, itu tools saya buat explore the meaning supaya apa yang saya bisa lakukan ya udah di situ aja. Masih banyak variatif tapi at least udah ada lokasi yang fix. Ada boundaries yang cukup gitu. Tapi kendala sekarang nih Pak, sebelum ngomongin tentang hidup bermakna bagi dunia gitu ya. Idealnya ya gitu, kita bisa bermakna bagi dunia. Cuman kemarin kan sempat di berita tuh orang cari kerja susah banget tuh di Bekasi. Cuma ada 2.000-an lowongan kerja yang daftar ratusan ribu. That's crazy, banyak layoff di mana-mana gitu ya. Idealnya kita hidup waktunya banyak buat keluarga, uangnya juga banyak. Asik tuh ya. Asik, idealnya. Cuman kan hidup ini tidak ideal ya. It's a broken world. Nah, dari POV psikologi, sehat yang mana? Karena ini kendala yang sering dialami nih. Gua sibuk kerja, uang cukup buat keluarga, no time. Buat family. Bahkan sometimes no life. Nggak bisa badminton karena tinggal Tangerang, kerja Jakarta. Itu kan ada yang kayak gitu kan. Pulang pergi udah 4 jam di jalan. Atau punya waktu buat keluarga, ya hidupnya pas-pasan. Sometimes ini keadaan nyata yang harus dipilih. Dari POV psikologi nih, lebih sehat yang mana kalau harus pilih dua ini? Nah kalau dari POV psychology berarti saya harus ngutip teori nih ya. Nah ada satu teori namanya self-determination theory. Self-determination theory itu Deci and Brian, orang Amerika. Nah dia bilang begini, kalau orang sebenarnya itu punya 3 kebutuhan dasar. Nah, biar gampang saya sebutnya CAR, car. Orang butuh mobil kan? Nah, ya. Diterjemahin ke Indonesia ya mobil. CAR. C itu apa? C itu pertama competence. Jadi, waktu orang bekerja, orang mencari meaning, dia perlu punya kemampuan. Kompetensi dia apa sih? Dia bisa apa sih? Biasanya munculnya dalam bentuk skill kan ya? Ada hard skill, ada soft skill, dan macam-macam. Yang kedua itu adalah autonomi. Itu tadi yang Brian tanya, sejauh mana dia punya kemandirian dan kemampuan untuk mengatur hidupnya dalam kendali dia. Waktu 24 jam semua dikasih Tuhan. Ada orang yang bisa pegang, kayaknya banyak banget, tapi ada orang yang plate-nya sudah full. Nggak bisa diisi sedikit pun juga. Nah, itu bicara yang kedua, autonomi. Seberapa jauh orang bisa ngatur hidupnya, seberapa skillful dia, jack of all trades, ngatur segala macam juggling dalam banyak tanggung jawab dalam hidupnya. Nah, yang ketiga yang nggak kalah penting itu relatedness, relasi. Bahwa kebermaknaan dia itu juga dimaknai dalam relasi dia dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ada relatedness. Nah, jadi kalau dari psikologi, kalau kamu bisa punya meaningful life, juga harus punya life that is well-being, well-being life. Nah, well-being life itu ya ada 3 ini dapat. Kompetens kamu tetap berkembang, terus berkembang, sampai kalau istilahnya Rick Warren tadi, kamu punya jadi optimal life, fulfill life, hidup yang penuh, yang bukan cuman penuh gelas begini, tapi overwhelming, melimpah jadi berkat buat orang lain. Itu tadi kompetensinya, autonominya. Udah luber-luber, kamu bisa jadi berkat, tapi kamu nggak berantakan. Kamu bisa have a good career, happy life, happy wife, happy child. Dan yang ketiga, kamu punya meaning juga dengan orang-orang sekeliling kamu. Masih bisa main bulu tangkis, masih bisa main futsal, masih bisa ngopi-ngopi, ya sibuk, tapi tidak exhausted, tidak burn out, enjoy, happy all the time. Gitu. Nah itu teorinya, idealnya. CAR, competence,
E-nya Autonomy. Autonomy, bisa berdaulat atas Diri sendiri. dan punya tetap Related ya. relation. Oke. Ideally itu Begitu. 3 harus begitu. Ya. Nah, kalau menanggulangi keadaan yang tidak ideal, nah itu harus gimana, Pak? Menanggulangi keadaan tidak ideal ya, mungkin contoh ya. Contoh. Kalau dari survei Gen Z nih, survei Gen Z, Deloitte survei di seluruh dunia, 44 negara di dunia. Nah, survei dia tuh amazing. 42%, ini saya ingat tadi, saya baca lagi sebelum ke sini, 42% itu mereka masuk dalam budaya kerja yang namanya hustle culture. Very rapid, semboyannya itu saya bekerja setiap hari, tapi saya juga punya banyak uang. Saya bekerja giat dan nggak ada waktu untuk istirahat. Itu hustle culture. Jadi kayak one side of the coin. Jadi saya kebetulan bawa koin ya. Jadi di sisi pertama kan kalau main futsal ya, pilih kepala apa pilih angka gitu ya. Sisi pertama tuh ada lebih fokus pada kerja keras. Kerja keras segala macam, yang penting banyak kerjaannya, sibuk. Yang kedua, saya bekerja sampai capek. Nah, akhirnya muncul fenomena yang namanya quiet quitting. Tuh, dia tetap kerja sih, tapi kerja antara ada dan tiada. Survival doang. Gitu. Nah, ini dua fenomena yang muncul. Jadi yang pertama tadi hustle culture, kerja sekuat-kuatnya, punya kerja banyak, ya. Memang susah cari kerja, tapi ada anak-anak muda tertentu yang kerjaannya tuh nggak cuma 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ini kalau saya ketemu anak-anak gereja, kamu kerja di mana sekarang? Dia nanya, kok mau tahu kerjaan saya yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Disebutin kerjaan 1 di sini, 2 di sini, terus gimana kamu bisa ngatur? Bisa, cukup. Nah, cuman pertanyaan di balik itu adalah kenapa? Nah, ada yang bilang, ya saya mesti kerja banyak supaya saya bisa survive. Tapi ada yang bilang, ya saya kerja banyak karena saya pengen cari tahu sebenarnya apa sih yang sebenarnya intinya buat saya tuh yang utama apa. Gitu, jadi eksplorasi, cari-cari. Nah, cuman nggak sadar mereka overwhelmed, terlalu capek, akhirnya burn out, terus ya udahlah, hilang, butuh healing, dan nggak bisa dicari lagi. Gitu, masuk dalam depresi, yang akhirnya mereka ngerasa, ya udah, my life has no meaning. Akhirnya mereka jadi mereka jadi trauma untuk kerja. Akhirnya jadi kelompok kaum rebahan. Cycle-nya gitu ya. Cycle-nya gitu. Jadi simptomnya apa? Di saat kerjaan udah mencuri jiwa kita. Ya, good question. Simptomnya sebenarnya simpel. Jadi kalau kamu bangun pagi, you have no drive to, gue bangunnya males. Terus, macet nih. Gue ngapain ya ke tempat kerja ya? Ataupun kamu mungkin nggak usah kerja, nggak usah ke drive, kamu kerja dari rumah. Tapi even buat bangun aja kamu, nggak usah lah. Nah, ini kan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ada simptom namanya procrastination, penundaan. Nah, itu simptom paling gampang. Entar, besok, lusa. Kalau udah ngomong gitu untuk suatu kerjaan, you are in problem. You are in trouble. Jadi itu yang perlu dikenalin. Tapi emang ada Pak orang kerja yang kayak, wah aku semangat sekali ingin kerja hari ini. Bukan kebanyakan orang kerja. Pasti kayak, harus kerja lagi gitu. Ya, kalau mau honest, enggak 7 kali, enggak 7 hari seminggu, enggak. Tapi mostly at least 5 days, 4 days a week, you feel that, it means you're okay. Gitu. Saya kalau bangun pagi, hari ini saya mau ke sini. Wah, oke. I make plan of my life. Saya tahu habis ini saya mau kemana. Terus saya tahu nanti hari Minggu saya mau ke gereja. Minggu malam saya mau main bulu tangkis. That's another cycle. Tapi saya semangat jalaninnya karena ada sesuatu yang saya mau kerjain.
Gitu. Ada hasil yang saya bisa dapat. Ada impact yang bisa saya kasih ke orang lain. Karena punya purpose kali ya. Yes. Bukan cuma surviving. Dia thriving ya hidupnya ya. Exactly. Thriving, surviving, atau punya purpose dan giving impact. Pak, banyak kegalauan Gen Z, beberapa gen milenial juga. Ada dua opini ekstrim yang berbeda. Ada yang bilang kerja harus sesuai passion. Ada yang bilang work is just a work. Yang mana yang benar, Pak? Psychologically speaking, dua-duanya benar. Nggak masalah. Tergantung tujuan apa yang kamu mau capai dalam hidupmu. Tapi theologically speaking, when we are talking about the kingdom of God, you're part of the kingdom. If you're part of the kingdom, you must obey the king. And the king has spoken, and kamu harus beranak cucu penuhi bumi. You have a meaning in your life, and you have to make an impact in your life. Nggak ada alasan nggak bisa. Jadi harus, dan karena itulah Tuhan kasih kita perlengkapan. Tuhan kasih kita semua talents yang kita punya. Tuhan kasih kita semua perlengkapan senjata rohani. Dia kasih kita semua kesempatan untuk belajar, orang-orang untuk kita bisa saling belajar dan saling berelasi. Itu semua sumber daya, resources yang ini gue udah kasih loh, kebangetan kalau lo nggak bisa pakai. Itu kita seperti anak hilang yang nggak mensyukuri berkat, terus minta lagi, dan akhirnya you become lost in this world. Itu Barna dalam risetnya bilang begitu. Anak-anak muda yang punya masalah itu adalah mereka yang kehilangan calling dan meaning dalam hidup mereka. Yang buat psychologically itu secara personal nggak apa-apa. Tapi in the term of another theory of psychology, the psychology of work, a psychology of meaning, kamu nggak punya meaning, kamu nggak punya kompetensi untuk dikembangkan, hidupmu sia-sia, gitu. Jadi ya udah boleh, kamu silakan, itu baik-baik aja kok. Mungkin ada orang bilang, saya nggak kerja juga, saya nggak stres-stres amat kok, saya punya tabungan dari orang tua ber-MM, so buat apa? Saya enjoy life. Boleh, silakan, itu nggak salah. If you choose that kind of life, boleh. Psychologically, itu bebas, pilihan bebas. Tapi theologically, Tuhan nggak akan senang. Kita menyakiti hati Tuhan kalau kita melakukan itu. Karena Tuhan aja punya tujuan dalam hidup ini. Waktu dia datang ke dunia, dia jelas dia mau ngapain. Hidup saya singkat, Yesus bilang, 33 tahun. Tapi saya mau kasih makna buat orang lain. Nah, kita anak muda harus punya itu. Jadi dari POV psikologi, ya bebas dua-duanya. Mau work is just work nggak apa-apa, mau kerja pakai passion nggak apa-apa. Cuma dari sisi teologi, harusnya ideally kerja itu ya harus passionate sama your work gitu ya. Yes. Jadi apa yang missing, Pak? Kalau misalnya Tuhan bilang, ini yang terbaik, tapi lu nggak passionate tentang itu. Jadi what's missing? Yang missing mungkin kadang-kadang gini, kan tadi ideal world ya, tapi we live in broken world. Nah, broken world give us a fake idea or utopia yang palsu, surga yang palsu yang ada di dunia ini. Yang you'll be happy if you have a lot of money. You'll happy if you have a lot of followers. You'll be happy if you have a lot of achievement. Kadang-kadang punya meaning, kamuflasenya adalah kalau terkenal, keren punya karir. Itu di dunia happy, tapi pertanyaannya apakah itu meaningful dan sesuai dengan align with the will of God. Nah, isunya adalah dunia kita tuh karena broken, mereka kasih model yang juga broken. Dan kita kan lebih gampang ikutin yang salah. Lebih gampang kita ikut yang salah tapi populer dan viral, ya nggak apa-apa deh, yang penting keren dulu gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita jadi ikutan. Nah, itu tren dunia sekarang, misalnya tadi hustle culture. Kalau di China ada namanya ciu liu. Apa tuh? Ciu ke dian zhong zuo, ciu to 5, ciu to 6. Nah,
9 jam bekerja dari jam 9 sampai jam 6. Oke. Jadi 996. Jadi 9 jam bekerja dari jam 9 selesai jam 6. Mereka overwork. Supaya apa? Karena Cina itu nilainya itu kan kerja keras. Kalau kamu nggak kerja keras, kamu lu Cina bohongan lu. Gitu. Nah, itu menjadi sebuah tren yang akhirnya membunuh mereka. Mereka nggak sadar kayak kodok ditaruh di perapian, lama-lama mereka overwhelmed dan burn out. Karena tuntutannya gitu. Nah, di Indonesia juga begitu. Kadang-kadang kalau kita kerja sama generasi yang X misalnya, generasi X yang menuntut kerja keras, baby boomers yang kerja keras. Sebenarnya filosofi milenial, saya juga sih, kerjanya nggak usah kerja keras, kerja cerdas aja. Nah, itu nggak matching antara hard work sama smart work. Oke. Yang satu lihatnya nggak penting smart, yang penting hard dulu. Makanya mereka generasi-generasi ABG selalu bilang bahwa anak sekarang strawberry banget sih, fragile banget sih, disenggol langsung jatuh gitu ya. Sebenarnya bukan soal itu, tapi soal perspektifnya yang berbeda. Mereka lihat bahwa bekerja yang ideal adalah bekerja keras. Kalau kita lihatnya bekerja harus bekerja cerdas. Kenapa? Mereka hidup modalnya memang dengkul waktu itu. Kalau kamu bisa berhasil kalau kamu belajar dan kamu kerja keras. Tapi sekarang kamu bisa berhasil kalau kamu punya akses. Kamu punya network, either it's multimedia network or people network. Karena nggak usah pinter-pinter banget, kamu yang penting terhubung dengan AI, kamu bisa nanya banyak hal, dia kerjain buat kamu, cukup buat kamu survive. Kerja cerdas itu cukup, nggak perlu kerja keras. Dari situlah akhirnya kelas. Dan akhirnya bikin kita jadi, wah, jadi saya jadi bingung nih, jadi galau. Jadi mesti gimana? Itu karena standar dunia ya sekali lagi berbeda dengan standar surgawi. Dan ya agak jarang ya kita bahas tentang giving meaning through our work, gitu, giving meaning through our life, gitu. Mungkin ya di khotbah-khotbah memang kita perlu tambahin porsi itu supaya anak-anak muda kita juga bukan cuman punya perspektif teologis saja, tapi punya perspektif lain yang skillful and impactful dan hands-on untuk mereka lakukan. Pak, seberapa penting punya karir dan finances yang bagus untuk bisa jadi garam dan terang buat dunia? Ya, kamu bisa memberi dari kekuranganmu, pasti bisa. Janda miskin, dia berikan semuanya dari apa yang dia punya. Ya. Tapi waktu seseorang dikasih kapasitas lebih dari seorang janda miskin, maka itu berarti akhirnya berkat yang kamu berikan, kamu bisa memberkati lebih banyak. Nah, jadi apakah kalau kamu punya banyak finance dan kamu punya banyak talent itu jadi makin jadi berkat? Of course. Makanya Tuhan bilang, setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Ada teman kan, siapa yang tahu sih bahwa kita dikasih 2 talenta, 5 talenta, atau 10 talenta? Ya. Nggak ada yang bisa dengan yakin, oh saya ini memang level saya 2 nih. Oh, level saya 5, level saya 10, siapa yang bisa bilang begitu? Ya. At least, kecuali ya kamu mencoba dulu. Yang 2, kalau dikembangkan, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Yang 5 bisa jadi 10. Dulu waktu awal-awal saya orangnya minder, Brian. Saya pikir, gue nggak bisa apa-apa nih. Udah pendek, kecil. Dari latar belakang keluarga yang... Saya first generation university student di keluarga saya. Sebelumnya nggak ada yang sarjana? Nggak ada keluarga saya yang sarjana. Wow. Dari sekitar 42 sepupu saya. Jadi dekan malah. Iya, dan saya juga nggak menyangka saya bisa dapat kesempatan bisa S2, bisa S3. Tapi itu saya pikir, saya bersyukur saya punya mentor, punya coach waktu saya remaja dulu, yang ingetin saya bahwa, Will, kamu tuh Tuhan kasih sesuatu loh. Kamu tuh nggak cuman kecil, terus suara kenceng, lincah, cepat larinya. Dulu saya pikirnya cuma bisa itu. Jadi kalau saya main basket, posisinya itu adalah tukang nyolong. Posisinya steal. Cuman karena, tapi kemudian saya bilang, saya nggak bisa dong kalau steal doang. Saya harus bisa shoot dong.
Nah, waktu itu saya baca lah, I want to be like Michael Jordan. Yeah. Michael Jordan supaya dia bisa sukses, tembakannya bisa 1000 tembakan sehari, itu dia latihannya 5.000 kali tembakan. Maka dekat rumah saya itu ada lapangan basket. Setiap pagi, orang-orang belum ada, saya datang. Saya lempar, shoot. Saya bilang saya harus shoot setiap hari kalau Michael Jordan 1000. Ya, saya 100 aja deh. 200 aja deh. Lama-lama naik. 200, 300, 400, 500. Sehingga sampai saya bilang ke mama saya, Ma, pasangin ring dong di rumah. Supaya saya nggak usah pergi. Jadi tiap hari sebelum berangkat saya shoot. Pulang sekolah saya shoot. Akhirnya saya nggak cuma bisa steal doang. Saya bisa jadi shooting saya juga bagus. Nah, itu cara-cara sederhana yang akhirnya boosting up my confidence sehingga kamu memang dari ekonomi menengah ke bawah, kamu memang kurang beruntung, kamu memang first generation student di keluarga kamu, tapi kamu bisa break all of that. Gitu. Kamu memang dari sekolah ditambah lagi ya, sekolahnya sekolah nggak terkenal, bukan sekolah akreditasi A. Sekolahnya cuman apa? Kalau istilah dulu tuh nggak disamakan, cuman diakui juga kagak, cuman diketahui. Mungkin istilahnya begitu ya. Ada terdaftar, istilahnya terdaftar itu grade paling rendah. Tapi dari situ justru saya belajar bahwa waktu kamu when you are nobody, God stimulate you, God commend you untuk ayo kamu belajar lebih lagi sehingga oh iya Tuhan saya harus taat nih. Saya nggak boleh cuman puas saya SMA, nggak boleh puas saya kuliah 1, nggak boleh S2, S3. Ya sampai sekarang saya tetap belajar, saya tetap learning. Supaya apa? Supaya saya memenuhi the will of God. Saya nggak tahu saya dikasih umur berapa. 33 udah lewat. 40 lewat. 50 nggak tahu. 70 puji Tuhan. 80 wow. Tapi seberapapun hidup yang saya kasih, saya pengen seperti Yesus tadi. Bahwa Bapak, hidup saya ini tetelestai. Sudah selesai. Dan saya bisa nyerahkan nyawa saya dengan sukacita dan Tuhan akan bilang, baik sekali perbuatanmu. Welcome. My faithful servant. Come to my heaven. Jadi penting apa nggak penting punya finance and good career untuk jadi berkat buat orang-orang, jadi garam terang tuh ya penting nggak penting ya, karena POV-nya Tuhan tuh dia lihatnya pakai rasio ya Pak. Yes. Tuhan lihatnya pakai rasio yang dipercayain ke lu berapa, seberapa lu responsible with that gitu. Jadi bukannya orang yang konglo bisa melayani lebih banyak daripada yang di pinggir jalan. Ya tergantung apa yang Tuhan kasih ya. Jadi kalau pertanyaan tadi tentang yang kita mundur dikit tentang passion, kerja ngandelin passion atau ngandelin ya work is just work. Itu juga POV itu penting nih, mindset ya. Kadang-kadang yang banyak saya juga temuin nih Pak, karena saya juga keliling nih ke sekolah-sekolah. Banyak yang anak-anak muda menggunakan kata passion terlalu cepat. Kayak sebelum explore banyak, jadi overrated Pak. Saya passionnya di sini nih. Jadi atlet. Padahal lu belum tahu dunia peternakan seperti apa, dunia maritim seperti apa, dunia musik seperti apa. Baru tahu satu terus suka terus udah ini jalan hidup gua kayak terlalu cepat gitu. Nah, batas explore nih Pak. Sampai umur berapa nih kita boleh explore dan menentukan, kalau kata Jack Ma kan 20 sampai 30 make mistakes sebanyak mungkin. 30 pilih satu, be good at it, sampai 40 harus sukses. 40 udah mapan. Rumusnya kan gitu tuh Pak. Nah, kalau Gen Z di usia berapa kita stop explore dan pilih satu dan harus be good at it. 2 poin ya. Poin pertama tadi saya tergelitik yang anak muda overrated, ini passion. Mungkin kalau dalam terminologi psikologi itu bukan passion, itu mungkin cuma interest. Minat. Maka kalau di anak-anak SMA, biasanya kami di Fakultas Psikologi UGRIDA itu ada tes minat bakat. Saya sendiri senang melakukan ada satu pengabdian masyarakat, ini sekalian promosi teman-teman. Pengabdian masyarakat namanya Sukses Setelah Sekolah. Kita kasih apa? Kita kasih tes minat, kita kasih seminar singkat tentang finding your calling, sama kita kasih counseling. Either individual counseling maupun group counseling.
Jadi itu singkat, cuman dalam waktu 2 jam, kita udah kasih pre-test sebelumnya, mereka online tes, terus udah tahu minatnya apa, terus dijelaskan terminologi dan makna yang benar, lalu kemudian mereka dapat sesi konseling. Oke, 2 jam, sukses setelah sekolah. Kalau di gereja kita punya program lain namanya 3P. Kalau tadi 3S, sukses setelah sekolah. Kalau ini 3P, penuhi panggilan pelayananmu. Oke, jadi ajak anak-anak muda, anak remaja, youth gitu untuk tahu what is my purpose. Nah, formatnya sama. Cuman kalau untuk yang sekolah kita bicara sukses, kalau yang gereja, youth, kita bicara tentang purpose, apa yang Tuhan panggil. Nah, itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua, menjawab tentang batasannya, ya. Iya, ekspor sampai kapan? Eksplornya sampai kapan? Kalau Jack Ma bilang 20-30, eksplor sebebasnya. Ya. Sebenarnya saya nggak tahu, mungkin Jack Ma belajar psikologi, mungkin dia nyontek dari teori psikologi. Nah, teori psikologi itu ada namanya teori career development theory. Nah, ini kebetulan bidang saya mendalami ini. Ada satu teori seorang ahli namanya Donald Super. Donald Super itu bilang begini, dalam kehidupan seseorang itu ada tahapan perkembangan karir. Nah, orang waktu kecil itu fase karirnya itu namanya fantasi. Jadi dia, ya kalau ditanya mau jadi apa, 3 pilihan. Cita-citaku, kan ada dulu ya, lagu tuh ya. Apa? Siapa itu lagunya? Yang ditanya, Susan ya. Si Susan, cita-cita itu jadi 3, insinyur, presiden, atau jadi konglomerat. Oke, kalau sekarang ada versi baru, cita-cita tuh pengen jadi YouTuber. Oke. Nah, itu anak-anak kecil itu fase fantasi. Jadi dia cuma tahu karir ya adalah yang bagus-bagus kayak gitu. Tapi begitu dia masuk masa remaja, itu masuk fase kedua namanya eksplorasi. Nah, eksplorasi itu menurut teori itu ternyata mulai dari umur remaja dan berhenti waktu umur 20-an. 20-an, bahkan mungkin orang ada tertentu eksplor sampai umur 30. Jadi Jack Ma nggak salah. Boleh kamu eksplor, tapi begitu kamu umur 30, ya kalau saran saya sih di Indonesia ya, umur 30 kamu mesti stop. Stop wandering around, stop exploring, decide. Mungkin decide nggak bisa satu, nggak apa-apa. Kalau zaman kita dulu, ini teori psikologi yang lain. Kalau zaman dulu tuh generasi X, baby boomer, itu sikap karirnya karir tradisional. Karir tradisional tuh satu kerjaan, satu profesi, satu perusahaan. Jadi udah begitu masuk di sini sampai akhir aja. Nah, kalau di generasi selanjutnya, generasi X, saya mulai generasi X nih. Generasi X itu kita bekerja bukan lagi sekedar yang tadi, satu kerjaan, satu profesi. Tapi mungkin kerjaannya sama, profesinya sama, tapi kerjaannya mungkin bisa di tempat lain. Kita nggak lagi loyal dengan satu organisasi saja, tapi mungkin berbagai organisasi, tapi profesinya tetap satu doang. Tapi itu pekerjaan semi modern. Nah, zaman sekarang, gen milenial sama X, itu masuk generasi modern job. Modern job itu kerjaannya nggak cuma satu. Banyak kerjaan yang dulu namanya nggak ada, sekarang ada. Dan ditambah lagi, sekarang protein career. Protein itu dari asal katanya Proteus. Dewa Proteus itu berubah-berubah bentuk. Kadang jadi manusia, kadang bisa jadi hewan, bisa terbang, bisa di dalam air. Beda-beda. Nah, ini menggambarkan sikap karir yang dibutuhkan di zaman sekarang. Nah, di Indonesia tadinya nggak ngalamin itu. Tapi begitu COVID, apa yang terjadi di luar sono? Yang kalau saya waktu belajar teori, ini mah teori doang. Waktu saya kebetulan waktu itu, saya waktu zaman COVID, saya baru selesai studi lanjut saya di Australia. Ini mah teori doang di Australia, di Amerika, negara maju. Di Indonesia mah nggak kena. Waktu saya ngalamin, saya ngajar di Australia, saya ngajar di relay ke beberapa kota karena dia punya kampus satelit. Terus ngajar juga mahasiswa di luar negeri. Mahasiswa saya dari 30 negara. Begitu di Indonesia, 2 bulan, COVID. Dan saya ngalamin apa yang ada di Australia.
ngajar itu yang tadinya nggak kebayang bisa online, ternyata saya harus ngajar online. Dan buat saya, oh, untung saya udah belajar di situ 6 bulan lebih awal. Dan jadi apa yang nggak terjadi di sana dipercepat dengan COVID, sehingga fenomena di Indonesia jadi sama. Dulu orang-orang bisa bangga dia jadi pilot. Sekarang dia udah nggak bisa anterin orang, dia anterin apa? Anterin makanan, anterin makanan sama anterin orang. Jadi kurir, kan pilot juga ya, sama-sama nganterin ya. Nah, itu pola pekerjaan yang di luar dulu nggak ada. Tapi begitu Gojek eksis, ya itulah sekarang muncul. Begitu Grab muncul, nyebut merek nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Dan itu jadi sesuatu yang, oh saya bisa mahasiswa pagi hari, sore jadi supir Grab, malam saya bisa bekerja online. Oke, jadi dia bisa banyak kerjaannya. Nah, disitulah jadi, ya udah gue kerjain aja semuanya. Boleh. Nah, but at some point, you need to stop exploring and finding the true skill. Ketemu skill inti kamu tuh apa? Be excellent di situ. Be excellent bukan at profession ya. Bukan one profession. It's okay to have multi profession. It's okay. It's okay you have multi skill. But you need to find a group of skill that defines you. Brian ini kerjaannya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi skill Brian juga 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia punya skill ini, dia bisa bekerja di lebih dari 5 profesi, bisa. Bisa lebih dari 10 profesi, bisa. Nah, itulah yang kita harus cari anak-anak muda sekarang. Oke, kamu explore everything boleh. Tapi at some point, kalau usulan saya umur 30, atau kalau langsung nggak mau ikut Tuhan Yesus, 33 gitu ya, maksimum. Udah stop. Bukannya berhenti satu kerjaan, bukan. Tetap semua kerjaan, tapi deep learning. 5 skill tadi kuasai. Sehingga kamu benar-benar skillful di situ. Itu defines you. Yang kamu nggak ada duanya, nggak ada second Brian di dunia ini. It's defined, the only Brian is the one who have these 5 skill. Itu mungkin yang satu nilainya 10. 1 sampai 10, 1 10, 1 mungkin 7. 1 6, 1 5, 1 3, it's okay. Tapi ini adalah a set of skill yang make Brian who Brian is. It defines you. Nah, berhenti sampai di situ. Jadi at one point harus stop dan be excellent di certain bidang. Jangan terus exploring ya. Certain skill, betul. Certain skills. Profesinya bisa beragam, cuma skillnya harus tahu ya. Kita expertnya di bidang apa. At that point, kamu bisa create job. Kamu bisa bikin kerjaan. Yang orang-orang nggak bayangin gitu ya. Ini sekarang misalnya saya contoh ya. Kasih contoh, mahasiswa psikologi Ukrida, kita kirim ke magang di berbagai tempat. Bahkan saya bikin kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang nggak kebayang. Panti jompo. Emang ada orang psikologi kerja di panti jompo? Sekarang belum ada. Tapi 10 tahun yang akan datang, kamu akan jadi orang pertama yang bisa punya skill itu menerapkan teori psikologi di panti jompo. 10 tahun yang akan datang, kamu kan jadi orang psikologi yang bisa terapin teori psikologi di panti asuhan. Dimanapun kamu berada, kamu bisa terapin skillmu. Karena it's about skill, about knowledge. Kamu bisa pakai di mana aja. Saya mau sedikit bahas tentang perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindarin. 2030 katanya banyak banget profesi yang akan digantikan sama AI. Di Cina ada dark web. Bukan dark web. Dark factory. Jadi banyak pabrik-pabrik yang bisa beroperasi, udah mulai nih sekarang, dari sekarang bahkan tanpa human. Jadi pabriknya gelap, produksinya tetap berlangsung. Kayak Huawei salah satunya. Itu berlangsung tanpa ada orang. Jadi kapasitas pekerja 20 orang bisa diganti cuma 1 orang. Jadi satu pabrik bisa cuma 3-4 orang ngerjain production jutaan handphone misalnya dalam setahun. Nah, ini kan bakal terganti nih. Nah, sebelum bahas yang general, saya mau tanya dulu ke personal nih, Pak William. Sekarang seperti bidang career development ya, psikologi dan teologi expertise-nya. Hal apa yang nggak bisa digantikan sama AI dari seorang William Gunawan? Karena saya lihat di IG Reels, TikTok, dan lain-lain,
banyak prompt engineer yang ngetik, kasih background saya Gen Z usia sekian, bisanya ini. Gimana saya bisa menghasilkan 100 juta dalam 1 tahun? Yes. Dan GPT itu bisa breakdown lo harus ngapain aja, tinggal dilakuin apa enggak. Jadi bagaimana profesi sebagai dekan, universitas, bahkan universitas, apakah universitas akan tetap relevan? Masih ada nggak yang 5-10 tahun lagi? Orang bisa belajar sendiri. Gitu. Gimana, Pak? Ya, pada waktu kamu bisa ketemu a set of skill, you become a unique creation. Kamu menjadi seorang William Gunawan yang no AI can match you. Ya, kamu jadi seseorang yang unik gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita tahu apa enggak uniknya. Terus setelah tahu, tahap kedua kan, jadi pertama aware dulu. Kita sadar nggak kita punya kelebihan itu. Tahap kedua, kemudian setelah kita aware, kita bisa action. Nah, setelah action, baru akhirnya kita bisa kasih meaning. Nah, apa yang membedakan saya dengan yang lain ya set skill yang kita punya. Yang betul-betul kita tuh bukan cuman kerja cerdas, tapi kita perlu ada kerja reflektif juga. Kita perlu take time to ponder once in a while, every time you have birthday, every time you have Christmas time, New Year time, end of year, kamu take time to ponder. What is different about me? What is unique about me that God created personally, specifically to me, for me, my foot, my fingerprints yet yang nggak berubah. Nah, kalau kamu bisa jawab itu, kamu nggak usah khawatir bahwa kamu akan digantikan oleh AI. Karena kamu punya semua itu yang AI nggak bisa. Gitu. Sesuatu yang unik yang memang spesifik dari kamu. Gitu. Nah, itu yang kita harus temukan. Kalau dari, saya masih go deep ya Pak ya? Oke. Kayak career development, misalnya kasih konsultasi. Nah, orang tuh sekarang bisa konsultasi nih sama GPT. Betul. Apa yang nggak bisa kasih, yang expertise Pavel tetap bisa kasih? Ya, tentu nggak hanya expertise saya ya, tapi as a human we have more value than the machine. Value. We have give me value, meaning, and connectedness. Itu yang ketiga ini connectedness yang no AI can buy. Human touch-nya ya? Human touch yang akhirnya ya di profesi psikologi, di profesi teologi, waktu kita menyentuh kehidupan orang, itu nggak bisa digantikan. Jadi kalau teman-teman nanya, Pak, mahasiswa nanya nih, Pak nanti psikologi gimana ke depan? Wah, saya bilang psikologi justru menjadi sebuah ilmu yang akan leading. Kenapa? Karena di mana ada human, di situ butuh psychology. Ada human touch yang nggak bisa digantikan oleh machine. Waktu orang yang bikin dark factory itu, waktu dia kepikir lagi dia mau create another factory, dia harus relate sama orang lain. Yang punya resource lain, yang punya need lain. Akhirnya waktu dia ketemu need lain, dia jadi kepikir kan, gue mau bikin ini nih. Yang AI nggak bisa trace. Karena AI nggak kenal siapa yang kita kenal. AI nggak punya kemampuan mendeteksi relasi kita. Siapa saja dan apa saja yang dimiliki oleh relasi kita. Sumber daya itu dia nggak bisa lihat. Gitu. Dan no need to worry. It's just a tool yang kita perlu pelajari dan kita kembangin supaya memang kita master at that. Supaya kita tetap bisa manfaatkan itu dan dia tidak balik manfaatin kita. Saya suka poin waktu Pavel bilang tentang meaning, tentang value, karena itu yang nggak bisa di-replace ya. Kalau di-replace mungkin bisa, cuman jadi fata morgana. Karena saya ketemu Pak, anak-anak SMA, anak-anak SMP yang saya keliling, mereka tuh ada, saya lupa bukan ChatGPT, semacam ChatGPT, tapi bisa di-customize. Jadi saya lupa nama app-nya apa. Intinya, lu jadi cowok yang karakternya gini. Jadi di dunia nggak ada yang terima dia, tapi dia bisa ngobrol sama itu seperti pasangan yang terima dia, apa adanya. Jadi satu mesin yang benar-benar terima dia, dengan prompt yang udah di custom yang bisa adjust dia. Jadi nggak butuh orang lagi. Itu kan mengerikan ya Pak. Tapi itu yang nggak bisa diganti ya, value, tentang meaning, purpose of life.
things like that ya. Ya. Itu nggak bisa diganti ya. Terus Pak, saya mau tanya, kalau Gen Z, kenapa, bukan Gen Z lah, overall, kenapa sampai muncul istilah quarter life crisis? Kenapa di 20-30 tuh orang start comparing tuh? Nah, apa penyebabnya sampai itu dibilang crisis? Oke. Ya itu balik lagi ke teori sih. Itu karena di usia itu secara neuro, perkembangan otak kita sudah ultimate, well developed, udah selesai tugas perkembangan fisiknya. Secara hormonal, emosional tuh dan. Nah, kamu udah jadi orang yang siap. Istilahnya kalau udah produk jadi, tinggal lempar di pasar. Nah, di saat itulah sekitar 24-25 lulus kuliah, kita mulai masuk di dunia, kamu kan bekerja. Nah, itu yang jadi topik disertasi saya. Perceive future employability. Seberapa siap kerja kamu di masa depan? Oke, kita bisa tahu dari sekarang. How ready am I when I finish my academic life, when I finish my study? How ready am I? Nah, begitu dia bilang, oh I'm ready, disitulah dia mulai create, udah cantolin tuh, nanti gue mau ngerjain ini, saya mau tujuannya ke sini. Nah, saya kan mengejar ke sana. Nah, begitu mau kejar, kan jalannya nggak harus lurus, kadang bisa muter-muter kemana-mana. Nah, disitulah banyak dalam perjuangan mencari itu yang tersesat. Nah, disitulah yang berjelaskan teori psikologi, ya memang itu fase eksplorasi. It's okay. Dan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, quarter life crisis itu not a shame. It's natural. Jadi kalau kamu ngalamin, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak ngalamin, juga nggak apa-apa. Jadi lihat orang lain lebih sukses, itu nggak apa-apa. Kita berasa kayak, wah, gue kok belum ini. Cuman responnya insecure kali ya. gitu, insecure nggak apa-apa. Respon yang benar tuh gimana waktu quarter life crisis? Ya, justru kalau kita lihat ada orang yang, kalau psikologi kita bilang social comparison. Kita boleh lihat atas, tapi jangan lupa lihat bawah. Lihat atas doang, kita akan jadi orang yang selalu ungrateful. Lalu kita jadi orang minder, insecure. Tapi lihat bawah terus, itu kita jadi orang sombong. Nggak bagus. Jadi harus buat perspektif. POV-nya jelas tuh, main atas, main bawah. Jadi jelas kita lihat ke atas, saya terstimulasi untuk jadi orang kayak Jack Ma, jadi orang kayak siapalah itu ya yang berhasil. Tapi saya juga bersyukur karena dari sekian banyak orang Indonesia nggak bisa kuliah, saya bisa kuliah loh, saya bisa belajar loh, saya bisa belajar tinggi loh, saya punya resource yang orang lain nggak punya loh. Dan dari situlah waktu dia bisa menyeimbangkan kedua hal itu, dia jadi dapat bahwa oke, saya punya modal, saya punya kelemahan, tapi ya saya insecure sedikit, oke. Tapi saya termotivasi untuk mencapai purpose itu. Dan itu oke aja sampai kamu umur 30, no worries, nggak masalah. Jadi nggak usah worry ya kalau ngalamin perasaan insecure. Perasaan kecil, insecure itu tuh nggak apa-apa. Cuma responnya ya. Yang lebih penting ya. Oke. Terus Pak Will juga sempat ada mention kemarin tentang work-life blend. Kan orang bilangnya work-life balance. Ini beda nggak? Karena ada dua ekstrim pemahaman ya. Ada yang bilang, ya hidup harus balance. Kerja-kerja, main-main, hidup biasa, ini harus balance. Ini ada idea baru yang saya baru pernah dengar nih kemarin waktu Pak Will chat. Work-life blend. Ini dicampur kah? Atau gimana Pak maksudnya idenya? Iya, ya kalau udah blended kan jadi gabung ya. Jadi nggak ketahuan lagi yang mana bekerja, yang mana keluarga, itu blend gitu. Your work is your life is your career, your church life is your work gitu. Jadi ya buat saya kita nggak usah dikotomi ini sekuler, ini rohani. Dimanapun kamu berada, you are a Christian, you have an impact of life, dan itu nyata, hidupmu kita terbuka. Ya jalanin semua dan itu jadi sesuatu yang memang blended dan produk yang real, successful, blissful Christian. Kalau Pak Will, semua gelarnya hilang, semua achievement-nya hilang. Siapa Pak Will? Ya, saya jadi orang yang menikmati hidup dan bisa memberi makna. Bisa nggak tanpa gelar? Bisa, tetap. Ya, bisa nggak saya belajar tanpa ada gelar? Bisa, tapi ya itu tadi. Saya mungkin
Cuman level saya level yang memberikan impact di daerah kecil, mungkin di keluarga saya. Mungkin saya jadi orang yang kasih impact mungkin di komunitas saya. Gitu. Tapi dengan gelar yang which is I'm very grateful for that, saya bisa kasih dampak yang lebih luas. Kalau saya nggak ada gelar kan saya nggak diundang ke sini. Gitu. Karena itu saya harus jadi dapat gelar nggak? Iya, harus. Yang Tuhan bilang kita kejar kok. Setinggi-tingginya. Setia dalam perkara kecil, berikan tanggung jawab dalam perkara lebih besar. Sebesar apa Tuhan? Sebesar-besarnya. Tapi jadi masalah kalau kita taruh identity kita di achievement, gelar-gelar, uang, dan lain-lain. Karena memang sebetulnya manusia sebenarnya nggak ada yang mau uang ya. Tapi yang manusia mau tuh what's behind the money, power, diakuin, itunya ya, bukan the money. Kadang-kadang itu very deceiving sih Pak. Kayak gue pikir kalau gue kaya, gue happy. Pas gue udah punya 1 miliar, gue lihat orang punya 10 miliar. Iya, nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya. Tetap gak happy lagi. Jadi, sometimes ngukur meaning dari hidup tuh nggak bisa dari angkanya ya Pak. Tapi dari yang tadi yang Pak jelasin, rasionya. Apa yang Tuhan percayain lu pakai maksimal apa enggak. Exactly. Gitu ya, menarik. Dari seorang William Gunawan, legasinya tuh apa Pak? Yang mau ditinggalkan? Legasinya ya? Pengen diinget apa tentang William Gunawan? Iya, waktu umur 33 itu saya tulis, saya mau punya life mission apa sih? Saya tulis bahwa saya pengen jadi a Sherpa of life. A Sherpa of life itu kamu jadi Sherpa. Sherpa apa tuh Pak? Gunung tertinggi di dunia ditaklukkan oleh yang pertama, gunung tertinggi kan Mount Everest ya. Yang naklukin siapa? Waduh, saya lupa. Edmund Hillary namanya. Edmund Hillary. Edmund Hillary itu dikasih gelar Sir, padahal dia orang Selandia Baru, tapi diberi gelar dari kerajaan Inggris karena dia orang pertama yang climb to the top of Mount Everest. Tapi behind of the story, ini sama dengan acara kita ya. Behind the story, ada seorang tokoh yang orang nggak tahu sampai 20 tahun kemudian dia baru nulis autobiografi. Yaitu namanya Tenzing Norgay. Dia adalah singa dari Himalaya. Dia adalah seorang Sherpa. Dia adalah penduduk asli orang Tibet di sana, ya, bangsa Nepal, yang memang sehari-harinya tuh naik gunung. Kalau Sir Edmund Hillary naik gunung Everest pertama kali, mungkin karena nggak bisa dikonfirmasi, mungkin si Tenzing Norgay itu udah naik ke Everest berkali-kali. Karena memang dia tinggalnya di sana. Dan tugas dia adalah Sherpa. Dia membawa beban, angkat beban, jadi porter untuk para pendaki gunung. Tapi dia selalu jalan di depan. Dan pendaki gunungnya tinggal di belakang. Nah, Tenzing Norgay itu mengabdikan hidupnya sebagai Sherpa of life buat si Edmund Hillary. Dia angkat beban, buka jalan, berjalan di depan untuk sampai ke puncak. Supaya siapa? Supaya yang namanya Edmund Hillary itu bisa sampai di puncak. Dan itu yang dilakukan Tenzing Norgay sampai kurang lebih 100 meter sebelum puncak. Kira-kira 100 meter sebelum puncak Himalaya, Tenzing stop. Dia bilang, Edmund, go ahead. Dia step aside, Edmund jalan, climb up the mountain, dia tancepin itu tiang, dia buka itu bendera Selandia Baru, dan disitulah dia menikmati surga, puncak dunia. I have conquered the highest peak on earth, and I'm Edmund Hillary. Nah, kalau boleh saya bilang ke Tuhan, saya nggak mau jadi Edmund Hillary. Saya mau jadi Tenzing Norgay. People may not remember me, it's okay. But people will remember who I have helped to be on the top. Nah, jadi saya pengen jadi seorang Sherpa. Helping others climb and achieve their mountain in life, in everything through psychology and theology. Terakhir Pak Will, luar biasa banget. Apa satu hal yang perlu didengar sama teman-teman, kan expertise Pak Will salah satunya tentang career development ya?
apa yang para Gen Z, para pencari kerja, yang juga anak-anak Tuhan especially, apa satu hal yang mereka perlu dengar waktu mereka lagi di tengah kebingungan cari kerja, keputusasaan, terus karir yang stuck, terus berasa salah kerjaan, salah jurusan, apa satu hal yang penting buat kita dengar, Pak? Relation with God, itu yang menurut saya paling penting. Tadi, CAR, Competence, Autonomy, Relation. Buat saya, kalau saya boleh balik, jadinya RAC. Relation comes first. Relation with siapa? Relation with God. And relation with others. Cerita penutup, saya waktu dapat studi lanjut di Australia, saya dapat kesempatan untuk kerja di sana. Dan saya bisa menghabiskan sisi hidup saya, masa depan saya di sana. Tapi apa yang membuat saya bilang, saya harus balik ke Indonesia? Karena waktu itu, papa mertua saya meninggal. Papa mertua saya meninggal, dan saya waktu itu sedang ada conference di Amerika. Saya baru mendarat di airport. Saya dapat WhatsApp bahwa papa mertua meninggal. Saya harus conference seminggu. Saya akhirnya hanya ikut 1 hari, setor muka, salaman, bikin recording video, lalu kembali ke Indonesia untuk menghadapi jenazah papa mertua. Dan di situ saya ketemu bahwa saya jadi sadar bahwa relasi saya yang lebih meaningful bukan hanya sekedar dengan papa mertua yang sudah saya pergi, tapi ada papa saya, ada mama saya yang masih hidup, dan ada mama mertua saya. 3 relasi itu yang create meaning in my life, sehingga saya harus balik memberi dampak buat orang terdekat saya, memberi dampak buat keluarga besar saya, memberi dampak untuk mahasiswa saya, orang-orang sekeliling saya, dan untuk dunia dan untuk orang Indonesia. Yang tidak bisa saya lakukan di situ. Kita sekarang boleh bilang kita bonus demografi. Tapi Gen Z jangan lupa, milenial. Seiring kita masuk bonus demografi, kita juga masuk aging population. Dari tahun 2020, Indonesia masuk aged population. 20% penduduknya itu usianya di atas 55 tahun. Artinya apa? Artinya teman-teman, ini good news or bad news, tapi kita harus siap bahwa kita diberikan tanggung jawab. Privilege. Yang kita spesifik hanya generasi kita yang punya loh, Brian. Generasi lain nggak ada. Jadi bonus demografi, tapi ada bonus aging population. Nah mereka, orang-orang tua kita, suatu hari akan masuk usia pensiun, mereka nggak kerja lagi. Nggak ada jaminan hari tua untuk orang tua di Indonesia. Nggak ada jaminan fasilitas kesehatan maupun fasilitas tinggal untuk mereka. Mereka akan depend on us. Nah, disitulah kita dapat challenge untuk give some meaning. Terutama meaning buat keluarga kita. Seperti Tuhan bilang, hormatilah ayah, ibumu. Nah, disitulah untuk Gen Z buat saya, generasi saat ini harus jawab panggilan itu. Yang mungkin spesifik. Generasi setelah itu nggak ketemu lagi. Karena mungkin setelah itu kita ketemu cara gimana supaya kita siapin dana abadi untuk provide our future parents. Sekarang belum ada. Belum ada, maka kita harus striving dan kita harus siap ke situ. Oke. Jadi relation. Lihat itu juga sebagai kesempatan ya, bukan beban ya. Yes. Wow. Oke. Thank you so much Pak William buat waktunya. Thank you udah berbagi. Oke, teman-teman, thank you so much udah nonton episode ini sampai ending. I'll see you guys the next episode. Bye guys. Bye. Thank you.